Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian kita tentang fikih munakahat, yang mana pembahasan kita masih menerangkan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam masalah li'an, yang mana pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu ketika misalkan seorang suami itu melakukan li'an terhadap istrinya. Jika sekiranya si istri itu tidak membalas li'annya suami, maka hadduz zina yang berupa rojam terhadap si istri berlaku kepada si istri, karena si istri tidak membalas li'annya suami. Begitu juga laki-laki yang telah melakukan hubungan badan dengan si istri itu juga terkena hadduz zina, karena si perempuan tadi itu tidak membalas li'annya si suami. Dan nanti tergantung apakah yang laki-laki yang telah melakukan perbuatan haram terhadap si istri itu seorang pezina muhson atau ghairu muhson. Kalau seandainya si laki-laki yang melakukan hubungan haram dengan istri orang ini adalah seseorang yang masih berada dalam ikatan pernikahan yang sah, artinya si laki-laki itu masih memiliki istri, lalu kemudian melakukan hubungan badan seperti ini, maka si laki-laki pun juga terkena hadduz zina berupa rojam, karena terbukti dia adalah seorang laki-laki yang muhson. Namun kalau seandainya si laki-laki itu ternyata adalah orang yang tidak memiliki ikatan pernikahan, dia tidak memiliki istri yang sah, lalu kemudian melakukan hubungan yang haram dengan istri orang yang seperti ini, maka laki-laki tersebut mendapatkan hadduz zina, hukuman perbuatan zina, dan berupa cambukan 100 kali dan diasingkan di tempat pengasingan selama 1 tahun. Nah, itu pembahasan terakhir pada video yang sebelumnya tentang masalah li'an ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan keterangan di dalam kitab Fathul Qorib, yang mana keterangan ini menjelaskan tentang si istri membalas li'annya suami. Jadi ketika si suami itu melontarkan li'an di hadapan hakim dan juga di hadapan para ulama atau orang-orang soleh di tempat tersebut di dalam masjid misalkan, lalu kemudian si istri ini membalas li'annya suami. Yang mana dalam hal ini Syekh Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan wa yasqutul haddu anha bi an talta'ina ay tula'ina zauja ba'da tamami li'anihi. Hukuman rojam terhadap si istri itu bisa menjadi gugur, artinya si istri ini berarti tidak mendapatkan hukuman rojam apabila si istri ini membalas li'annya si suami, yang mana pembalasan dari istri terhadap li'annya suami ini juga dalam bentuk li'an, bukan dalam bentuk selain li'an. Sehingga misalkan di tempat peristiwa li'an ini, misalkan setelah suami itu melakukan li'an terhadap istrinya, lalu kemudian si istri itu hanya sebatas ngomel, tidak sampai melakukan li'an terhadap suaminya, dia hanya memunculkan sumpah serapah, atau dia itu berbicara kasar, atau dia itu kemudian histeris, nangis, dan seterusnya, maka tindakan yang seperti ini masih belum bisa menggugurkan hukuman rojam yang akan mengena kepada si istri. Hukum rojam kepada si istri itu bisa menjadi gugur, bisa menjadi tidak berlaku ketika si istri membalas li'an suami dengan bentuk li'an juga, yang mana gambaran li'annya pun juga sama seperti li'an yang dilakukan oleh si suami. Hanya saja nanti ada beberapa lafadz
ada beberapa kata yang berbeda antara bentuk li'an suami dengan bentuk li'annya si istri. Demikian juga disyaratkan li'an si istri ini baru dianggap muktabar. Artinya dia itu menjadi sesuatu yang sah sebagai suatu li'an pembalasan. Kalau itu dilakukan setelah usainya li'an si suami. Sehingga kalau seandainya si istri membalas li'an, si istri membalas dengan ungkapan li'an juga. Namun li'an yang dimunculkan oleh si istri itu bersamaan dengan peristiwa li'annya si suami. Jadi di tengah-tengah suami itu sedang meli'an istrinya, tiba-tiba si istri itu langsung ikut-ikutan memunculkan li'an. Padahal li'annya si suami ini belum selesai. Tapi kemudian si istri sudah terburu-buru, dia tergesa-gesa untuk memunculkan li'an juga kepada si suami. Maka li'an istri yang seperti ini dianggap sebagai li'an yang ghairu mu'tabar. Li'an yang tidak sah. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam salah satu ayat Al-Qur'annya, wa yadra'u anhal azaba an tashhada ila akhiriha. Yang mana kata-kata wa yadra'u anha itu memunculkan pemahaman bahwa li'an istri itu baru dianggap sah kalau muncul setelah li'annya si suami. Sehingga di situ penting supaya istri itu hanya diam saja, menyimak ketika si suami memunculkan li'an kepada dirinya. Kalau nanti si suami itu sudah selesai dari li'annya yang berjumlah 5 bentuk kalimat, baru di situ kemudian si istri meminta izin kepada hakim, atau misalkan kalau hakimnya tidak ada digantikan oleh muhakam, si istri meminta izin kepada hakim atau muhakam ini untuk membalas li'annya si suami. Dan itu pun juga disunahkan supaya pembalasan li'an itu dilakukan di masjid jame' dan naik ke atas mimbar, dan juga kemudian disunahkan ada perempuan yang maju ke dekatnya si istri yang melakukan pembalasan li'an, dan kemudian nanti pada kalimat yang kelima perempuan tersebut menutupkan mulut si istri dengan tangannya si perempuan yang mendampingi. Karena nanti akan kita bahas bagaimana kesunahan tentang hal yang seperti ini. Nah, ketika misalkan si istri itu memang dia berkenan untuk membalas li'annya si suami, maka bagaimanakah kemudian ungkapan yang harus dimunculkan supaya li'an pembalasan ini menjadi sah? Dalam kitab Fathul Qorib diberikan keterangan, fatakula, maka si perempuan atau si istri ini mengucapkan fi li'aniha inkanal mula'inaha inkanal mula'inu hadiron. Jika sekiranya suami yang meli'an pertama kali itu ada di hadapan si istri, maka si istri mengucapkan dalam li'annya, asyhadu billahi anna fulanan hadza laminal kadzibina fima romani bihi minaz zina. Yang artinya, asyhadu billahi, saya bersaksi menggunakan nama Allah, atau saya bersumpah menggunakan nama Allah, anna fulanan hadza, bahwa laki-laki yang bernama fulan bin fulan ini, dengan menunjuk si suaminya, ya, laminal kadzibina fima romani bihi minazina, dia adalah laki-laki yang berbohong di dalam tuduhan zinanya terhadap saya. Nah, itu ungkapan yang perlu dimunculkan oleh si istri ketika dia ingin membalas li'an suaminya supaya dia terbebas dari hukuman rojam. Dan ungkapan kalimat yang seperti itu, wa tukarrirul mula'anatu hadzal kalama arba'a marratin. Si istri mengulang, wajib untuk mengulang li'an atau pembalasan li'an ini sebanyak 4 kali. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam ayat Al-Qur'an, wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a kalimatin billahi. Dan disyaratkan juga si istri itu seandainya ingin membalas li'annya si suami, maka dia mengucapkan li'an sebanyak arba'a marratin, sebanyak 4 kali setelah usainya li'an si suami.
Sehingga si istri itu mengucapkan asyhadu billahi anna fulanan hadza laminal kadzibina fima romani bihi minaz zina. Itu diulang 4 kali. Atau kalau seandainya ditranslate ke bahasa Indonesia, saya bersumpah menggunakan nama Allah bahwa Fulan bin Fulan ini, bahwa suami saya yang bernama Fulan bin Fulan ini, dia adalah orang yang berbohong di dalam tuduhan zinanya terhadap diri saya, dan itu diulang sampai 4 kali. Dan tentunya pengucapan li'an seperti ini itu melalui izin dari pihak hakim. Yang mana dalam hal ini Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri menyatakan ai bi amril hakimi au nahwihi. Si perempuan ini baru kemudian mengucapkan li'an sebanyak 4 kali kalimat tadi itu ketika telah mendapatkan izin dari pihak hakim atau muhakkam seandainya si hakim tidak ada. Nah, itu dilakukan, sunnahnya adalah dilakukan di dalam masjid jamek dan disaksikan oleh orang-orang soleh yang ada di daerah tersebut. Kalau seandainya si perempuan atau si istri yang ingin membalas li'annya suami itu dalam keadaan haid, apakah kemudian si istri ini diperbolehkan melakukan li'an di dalam masjid padahal dia dalam kondisi haid? Maka dalam hal ini si perempuan tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid, namun cukup hanya di pintu masjid yang berada pada harimul masjid, yang ada pada pembatas masjid dengan tanah yang bukan masjid. Ketika misalkan masjid ini memiliki pembatas, membatasi mana yang masjid dengan mana yang bukan masjid, maka istri yang ingin membalas li'annya suami sedangkan dia dalam keadaan haid, maka si istri cukup berdiri di pembatas masjid tersebut. Dan kemudian para hakim atau orang-orang soleh yang hadir di situ, yang mereka yang berpindah mendekat kepada si perempuan atau si istri yang ingin membalas li'annya si suami. Sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Hasyiatul Baijuri, beliau menandaskan fil jami'i alal mimbari fi jama'ati minan nasi ila akhiri ma marra fi li'anihi minasyuruti wal mandubati wa minha at-taghlidzu bil makani waz zamani. Di antara anjuran-anjuran melakukan li'an adalah di tempat-tempat yang dimuliakan dan juga di waktu-waktu yang dimuliakan. Naam, tula'inul haidu au nahwuha bibabil masjidi litahrimi muksiha fihi. Si perempuan, ya, dia itu tidak perlu melakukan pembalasan li'an di tempat yang diagungkan, artinya dalam masjid, ya. Ketika dia dalam keadaan haid, cukup dia itu melakukan li'an di pembatas masjid. Mana tanah yang menjadi ada perbatasan antara tanah masjid dengan tanah yang bukan masjid, si perempuan cukup diam di situ dan kemudian melakukan pembalasan li'an. Karena orang perempuan yang dalam keadaan haid memang diharamkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Wal babu aqrabul mawadi'i ilaihi fayakhruju ilaihal hakimu aw naibuhu ba'da faraghi li'ani zauji fihi. Maka kemudian si hakim atau orang yang diutus untuk mewakili dan menghadiri peristiwa li'an ini, mereka lah yang kemudian keluar mendekat kepada si perempuan atau kepada istri yang ingin membalas li'annya si suami. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami terlebih dahulu. Setelah si istri itu menyampaikan ucapan 4 kali berupa sumpah tadi itu, wa taqula fil marratil khamisati min li'aniha ba'da an ya'idhahal hakimu awil muhakkamu bitakhwifihi laha min adzabillahi fil akhirati wa annahu asyaddu min adzabid dunya. Hakim disunnahkan untuk memberikan nasihat kepada si istri ini sebelum dia itu melanjutkan pada ungkapan kelima. Sebagaimana ungkapan kelima ini juga berlaku kepada suami. Ya, sebelum si istri itu melontarkan ungkapan yang kelima, maka hakim disunahkan untuk memberikan nasihat kepada si istri. Barangkali dia tidak melanjutkan pembalasan li'an dan dia cukup menerima rojam yang harus dia alami, bahwa derita rojam yang akan dia alami itu
kalau memang dia itu sebenarnya pelaku perbuatan zina dengan laki-laki selain suaminya dia, itu lebih ringan dibandingkan adab yang ada di alam akhirat. Rojam yang akan dia terima dan akan dia rasakan itu masih lebih mendingan dibandingkan dengan adab tentang masalah zina ketika nanti di alam akhirat. Sehingga ini penting diperhatikan kepada istri yang akan membalas li'annya si suami. Barangkali mungkin dia itu mau untuk sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kemudian menghentikan li'annya, tidak merampungkannya, dan dia rela untuk dikenai hukuman rojam supaya dia itu tidak sampai berlarut-larut dalam masalah yang seperti ini. Karena nanti ketika misalkan si suami itu melakukan li'an lalu istrinya juga membalas dengan li'an, maka otomatis salah satu di antara mereka pasti adalah orang yang berbohong dengan menggunakan sumpah nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan mereka berbohong lalu kemudian mereka bersumpah menggunakan asma Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya adab yang seperti ini adalah lebih pedih dibandingkan dengan hukum rojam yang ada di alam dunia. Kalau seandainya sehakim itu sudah memberikan nasihat, yang mana ketika hakim ini memberikan nasihat kepada si perempuan atau si istri yang ingin membalas, melanjutkan li'an pembalasan kepada si suami, disunnahkan di samping perempuan yang ingin membalas li'an si suami, ada perempuan lain yang meletakkan tangannya di mulut si istri yang ingin membalas li'an. Tangannya ditutupkan seperti ini. Tujuannya apa? Barangkali dengan menutup mulutnya seperti ini, si perempuan atau si istri yang melakukan pembalasan li'an ini bisa sadar dan kemudian tidak melanjutkan li'annya. Dia hanya legawa, dia rela untuk mendapatkan hukuman rojam. Namun kalau kemudian ternyata si istri itu tetap kekeh, dia ingin melanjutkan pembalasan li'an kepada si suami, maka si istri menyampaikan ungkapan yang kelima, dan ini adalah yang terakhir, yaitu wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin fima romani bihi minaz zina, yang artinya saya siap menerima murka Allah Subhanahu wa taala jika memang suami saya itu adalah orang yang jujur, orang yang benar di dalam tuduhannya tentang masalah zina kepada diri saya. Artinya si perempuan ini menantang ghadabullah, menantang murkanya Allah. Kalau memang suami yang telah menuduh dirinya melakukan zina dengan laki-laki lain itu ternyata memang benar dalam tuduhannya, dia, si perempuan ini siap untuk menerima murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ucapan yang seperti ini, pernyataan yang seperti ini bukan pernyataan yang biasa-biasa saja. Ini merupakan pernyataan yang sangat berat sekali, pernyataan yang mengandung resiko besar sekali, karena memang dia menantang murka Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya kemudian murka Allah itu diturunkan saat itu, maka dia harus siap menerima penderitaan di alam dunia sampai nanti di alam akhirat. Di dunia dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti dia juga mendapatkan siksa karena dia telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang tidak halal bagi dia. Nah, ini kalau memang si istri itu tidak ingin mendapatkan rojab, dia ingin lolos dari hukuman rojab. Walaupun dia ternyata secara faktanya dia memang pelaku zina dengan laki-laki lain, hanya saja dia itu malu atau gengsi untuk mengakui perbuatan zina dirinya sendiri dengan laki-laki yang lain. Lalu kemudian wa ma dzukira minal qaulil mazkuri mahalluhu finnatiki. Ketentuan tentang kewajiban memunculkan 5 ungkapan tersebut, baik dari pihak suami ataupun pihak si istri, dengan sumpah 4 kali lalu kemudian tantangan laknat Allah dan juga tantangan ghadabullah ini, ya, itu berlaku kalau pelaku li'an entah suami ataupun yang istri adalah orang yang lancar berbicara, bukan orang yang bisu. Jika seandainya pelaku li'an ini entah suaminya atau istrinya atau bahkan dua-duanya adalah orang yang akhros, adalah orang yang bisu, ya, fayulainu bi isyaratin mufhamatin, maka orang bisu ini cukup untuk melakukan li'an dengan menggunakan isyarat,
dengan catatan isyarat itu merupakan isyarat yang mudah dipahami oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Ketika misalkan pelaku li'an ini adalah orang yang bisu lalu kemudian melakukan li'an dengan cara isyarat, dan isyarat itu ternyata tidak difahami oleh orang-orang yang hadir di situ, maka li'an orang bisu yang seperti ini, li'an menggunakan isyarat yang seperti ini menjadi li'an yang tidak sah. Tapi kalau seandainya li'an yang dilakukan ini adalah menggunakan isyarat yang bisa dipahami oleh orang-orang di sekelilingnya, maka li'an ini menjadi li'an yang sah walaupun itu muncul dari orang yang bisu. Karena memang orang bisu ini sudah tidak mampu lagi untuk memunculkan ungkapan-ungkapan dari secara lisan. Sehingga dia itu cukup memunculkannya dengan cara isyarat. Nah, ini merupakan ketentuan-ketentuan tentang masalah li'an, terutama ketika misalkan si istri itu ingin menghindari hukuman rojam terhadap dirinya karena adanya li'an dari si suami, maka si istri penting untuk membalas li'an dari si suami. Nah, inilah keterangan yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa mendatangkan kegamblangan untuk kita semuanya. Dan barangkali mungkin dari keterangan kami ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari laknatnya, dari murkanya, dan enggak kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai bisa mendapatkan nadrah, pandangan khusus dari idola kita, pandangan khusus dari kekasih kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.